Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pelajaran kita hari ini, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, supaya anak ustazah mengetahui energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, mengetahui tinggi rendahnya nada. Yang keempat, menghargai kewajiban dan hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengetahui perubahan energi angin. Definisi energi. Energi adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber panas dan cahaya. Manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi. Yang ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Yang keempat, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Yang kelima, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang keenam, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, contoh peta pikiran berdasarkan teks. Ada dua jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya, tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan intan. Dari teks di atas kita dapat membuat peta pikiran sebagai berikut. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ada 5 contohnya. Dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga ada 5 contohnya. Selanjutnya, tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi, nada rendah. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Tangga nada merupakan urutan tinggi rendahnya nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada. Dari do, nada rendah, sampai do, nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka disebut not angka. Selanjutnya, hak dan kewajiban di masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Misalnya, hak dalam pemanfaatan air. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, kewajiban kita terhadap pelestarian air.
Contoh kewajiban: tidak mencemari air dengan sampah dan limbah, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Untuk mendapatkan hak terhadap air, kita terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban terhadap pelestarian air dengan baik. Perubahan energi angin. Angin merupakan energi yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Belanda salah satu negara yang memanfaatkan ini. Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Berikut beberapa manfaat kincir angin. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, membantu proses irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, bisa dijadikan objek wisata. Yang keempat, membantu proses penggilingan hasil pertanian seperti padi, jagung, tebu, gandum. Terus, membantu proses pemotongan kayu. Ustazah rasa cukup sekian pembelajaran kita. Ananda kerjakan tugas halaman 13 buku tema 4B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.